Kita mulai Anyus pagi dengan informasi sebuah pondok tahfiz Quran di Jambi terbakar pada Sabtu sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian dapur. Ya Allah, ya Allah. Udah enggak apa-apa nak, enggak apa-apa Sofi, enggak apa-apa nak. Api dan asap tebal muncul dari sebuah pondok tahfiz Al-Quran di Kelurahan Lebak, Bandung, Kota Jambi, Sabtu sore. Besarnya api membuat warga sekitar panik. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari bagian dapur. Saat kejadian, pondok dalam kondisi sepi karena para santri sedang libur lebaran. Pondok pesantren hanya ditunggu oleh petugas jaga yang tidak sedang berada di tempat. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api berhasil padam kurang dari 1 jam. Hasil identifikasi yang kita lakukan dugaan sementara adalah karena tolongan dari AC atau freezer yang tidak menampung daya beban yang ketika ditinggalkan itu terjadi mungkin korsleting atau arus pendek. Jadi kita akan serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Anyus melaporkan. Pemirsa, geng motor yang akan balap liar di Palopo, Sulawesi Selatan kocar-kacir saat dibubarkan polisi. Sejumlah pelaku bahkan saling bertabrakan saat berupaya kabur. Ratusan anggota geng motor ini kocar-kacir saat dikepung polisi di Jalan Poros Palopo, Makassar, Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka yang panik dan berusaha kabur justru dijebak dalam kerumunan dan saling bertabrakan. Beberapa pelaku balap liar yang tertangkap digeledah polisi. Salah satunya bahkan kedapatan membawa obat terlarang. Polisi pun membawa pelaku ke Mapolres Palopo untuk diperiksa dan diberi saksi tilang. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya beberapa geng-geng motor yang diduga akan melakukan balapan liar. Kemudian kami mendatangi TKP dan pada saat sampai di TKP dan ternyata memang benar di sana jalan sudah ditutup oleh geng motor. Kemudian kami bubarkan, setelah itu mengamankan beberapa unit kendaraan dan dilakukan penindakan untuk diserahkan ke lalu lintas. Polisi mengimbau agar para anggota geng motor tidak melakukan aksi serupa. Selain membahayakan pengguna jalan lain, aksi blokir jalan juga sangat merugikan karena jalan tersebut merupakan jalur arus mudik dan balik lebaran. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Nasib tragis menimpa satu keluarga saat aksi mandi di Sungai Lubuk, Cempong, Tempurung, Kabupaten Pasaman Barat kemarin. Dalam peristiwa tersebut 4 orang meninggal dunia dan 1 orang selamat. Ali Akbar, 54 tahun, terbaring lemah di Puskesmas 4 Koto Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ia mendapat perawatan medis setelah lolos dari maut akibat tenggelam di Sungai Cempong, Tempurung. Meski selamat, Ali Akbar justru harus kehilangan keempat anggota keluarganya. Keempat keluarga korban tewas yakni Zian 11 tahun, Rehan 19 tahun, Ataya 18 tahun, dan Remita 49 tahun. Keempat korban diduga tewas karena mencoba menolong anggota keluarganya yang terseret arus sungai. Meski sempat mendapatkan upaya pertolongan pertama dari warga dan tenaga kesehatan, namun keempat korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas 4 Koto Kinali. Mereka berusaha ke sana, kemudian 1 orang berenang, 1 orang ini tenggelam. Kemudian dibantu oleh 1 orang lagi, 2 orang tenggelam, kemudian dibantu 1 orang lagi, 3 orang tenggelam, kemudian 4 orang dibantu lagi oleh orang keempat, 4 orang tenggelam, kemudian dibantu oleh orang kelima. Orang kelima ini kehabisan tenaga dan dia berenang ke pinggir dan orang kelima selamat, dan 4 orang tersebut pada saat ini dalam status MD. Keempat korban dibawa anggota keluarga untuk dimakamkan. Setelah korban selamat masih mendapat perawatan medis di puskesmas. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Sebentar itu pemirsa, kini kita ikuti perkembangan arus mudik dan arus balik dalam segmen Pulang Kampung. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda,
kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, seorang pemudik motor mengalami kecelakaan di jalur mudik Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Korban sempat tergeletak di tengah jalan dan mengalami patah kaki. Polisi dan tim medis menolong Edi, 57 tahun warga Angkrek, Kecamatan Sumedang Utara pada Sabtu malam. Korban yang merupakan pemudik motor mengalami kecelakaan saat melintasi jalur mudik Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Korban mengalami patah kaki dan sempat tergeletak di tengah jalan. Korban pun langsung dibawa ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan perawatan. Belum diketahui bagaimana kronologi kecelakaan yang menimpa korban. Kejadian gimana, Om? Untuk awal kejadian kurang tahu, Pak. Soalnya mau jaga, pas udah korban di tengah jalan. Kayaknya di depan tertimpa oleh motor ini. Oh, gitu ke parit ya, Pak? Enggak, di sini kan tengah jalan. Tengah jalan. Kecelakaan ini sempat membuat arus mudik mengular hingga 2 km. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pemudik menabrak mobil pemudik lainnya yang sedang parkir sholat Idul Fitri di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Akibatnya 7 orang penumpang kedua mobil tersebut mengalami luka-luka. Satu persatu korban yang menderita luka-luka dari kedua mobil pemudik ini langsung dievakuasi petugas dan dibantu warga. Seluruh korban luka dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Mobil pemudik menabrak mobil pemudik lainnya hingga terbalik saat parkir di tepi jalan untuk menunaikan sholat Id di musola yang tak jauh dari lokasi. Sementara 6 orang penumpang yang berada di dalam mobil alami luka. Insiden ini berawal saat mobil pemudik dari Surabaya tujuan Banjarnegara, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus pemudik yang ditabraknya terlempar sejauh 15 meter dan menabrak rumah warga di tepi Jalan Raya Surabaya Jombang, tepatnya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Diduga sopir mengantuk dan melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Ternyata ada mobil yang kecepatan penuh dari timur. Kayaknya menurut keterangan daripada keluarganya tadi itu ngantuk kayak supirnya, Pak, karena perjalanan jauh. Akhirnya oleng nabrak mobil kita gitu. Di dalam mobil itu banyak keluarga kita di situ. Pak, di dalam mobil tadi ada berapa orang, Pak? Di dalam mobil ada 6 orang. Sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas dari unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, meski hari pertama perayaan Idul Fitri sudah lewat, calon pemudik masih memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sabtu malam, stasiun Pasar Senen, Jakarta masih ramai oleh calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman mereka. Para pemudik ini memilih berangkat di hari H Lebaran karena sulitnya mendapat tiket. Terhitung 12 hingga 22 April, total penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen mencapai 607.000 orang. Dan selama masa angkutan Lebaran dari 12 April hingga 3 Mei, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1 juta tiket kereta api jarak jauh dengan 1.513 keberangkatan. Suasana di Pelabuhan Merak, Banten, pemirsa, kondusif pada hari H Lebaran kemarin. Tidak ada antrean kendaraan yang hendak menaiki kapal dari pelabuhan ini. Hingga Sabtu malam, Pelabuhan Merak terpantau sepi dari para pemudik yang hendak menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurut pihak KSDP, jumlah penumpang di Pelabuhan Merak mengalami penurunan, yaitu hanya 35.000 penumpang dengan 25 armada kapal. Jumlah ini jauh berbeda dengan beberapa hari sebelumnya pada puncak mudik Lebaran. Jumlah penumpang yang berangkat bisa mencapai 106.000 orang.